Bab 717-720. Tapi sekali lagi, sejak itu terjadi, Li Fugui hanya bisa menerimanya. Saat ini, restoran tiba-tiba menjadi sunyi. Li Fugui melihat ke samping dan melihat pria gemuk besar itu masuk bersama sekelompok orang. Dia melirik ke sekeliling dan melihat Lin Ya. Senyum licik muncul di wajahnya, lalu berjalan menuju meja Li Fugui. Dia mendekat dan berkata, "Guru Lin, kebetulan sekali, kamu di sini juga." Tubuh halus Lin Ya bergetar lagi dan dia tidak berkata apa-apa. Pria gendut itu juga tidak keberatan. Melihat sosok Lin Ya yang menawan dan anggun, mulutnya berair. Pada saat ini, seorang anak laki-laki di sebelahnya tiba-tiba mendorong lengannya dan menunjuk ke arah Li Fugui. "Ha, siapa kamu?" Wajah pria gemuk besar itu menjadi gelap, dan senyuman di wajahnya menghilang. Dia menatap Li Fugui dengan tajam, seolah-olah jawaban Li Fugui tidak memuaskannya. Dia akan diseret keluar dan segera dipukuli. Li Fugui tersenyum sedikit dan berkata, "Saya pacar Guru Lin. Siapa kamu?" Pacar Guru Lin? Wajah pria gendut itu menjadi semakin jelek. Ada tatapan tajam di matanya dan dia berkata dengan suara seram, "Nak, keluar dari sini. Saya telah jatuh cinta dengan Tuan Lin. Saya tidak ada hubungannya dengan Anda mulai sekarang." Di restoran, pelanggan lain menundukkan kepala untuk makan dan tidak berani berbicara, tapi telinga mereka terangkat, mendengarkan kegembiraan. Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Siapa kamu? Kamu berani bicara seperti ini padaku?" "Made, nak, apakah kamu akan melawanku? Akan lebih mudah bagimu. Kalian menyeretnya keluar dan memukulinya pertama. Katakan lagi." Pria gemuk besar itu marah, menatap Li Fugui sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum, dan melambaikan tangannya seperti gangster. Beberapa adik laki-laki akan menangkap Li Fugui. Pada saat ini, Lin Ya akhirnya tidak tahan lagi, dan berkata dengan marah, "Jinda Biao, lakukan apapun yang kamu mau. Apakah kamu tidak takut akan pembalasan?" Jinda Biao tiba-tiba tertawa dan berkata, "Guru Lin, kamu akhirnya mau berbicara denganku. Retribusi? Retribusi apa? Apakah kamu belum mencobanya? Semuanya tidak ada gunanya kan? Menurutku kamu harus menerima takdirmu. Aku, Jinda Biao, lihat ini adalah berkahmu untuk jatuh cinta padamu. Selama kamu mengikutiku, siapa peminum paling populer dan pedas? Tentu saja, Lin." Ia menggigit bibir bawahnya erat-erat, matanya merah, dan dia memeganginya, tinju merah muda di kedua tangannya, sepertinya berada di ambang ledakan. Li Fugui menggelengkan kepalanya, wajahnya menjadi gelap, dan berteriak, "Keluar dari sini." Dalam sekejap, momentum yang tak tertandingi muncul dari Li Fugui. Jinda Biao dan adik-adiknya saling memandang dengan tatapan kosong. Seketika itu juga badan mereka gemetar dan tercium bau amis. Saking ketakutannya mereka sampai langsung kencing di celana. Itu bukan salah mereka. Li Fugui baru saja menggunakan kekuatan spiritual dari pohon induk Black Spirit. Bahkan sedikit pun membuat orang biasa seperti Jinda Biao merasa jiwanya gemetar. Ketakutan naluriah membuat mereka langsung mengompol. Ini adalah sesuatu yang harus ditahan oleh Li Fugui. Jika tidak, bahkan jika Li Fugui membunuh Jinda Biao dan yang lainnya di tempat, itu tidak akan sulit sama sekali. Li Fugui berteriak tanpa ekspresi, "Berlututlah." Plop, Jinda Biao, yang baru saja sadar, berlutut di tanah tanpa ragu-ragu, menangisi ayah dan ibunya dan berkata, "Selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu." Li Fugui menatap Jinda Biao dengan mata seperti belati. Dia berkata perlahan, "Lain kali, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya, mengerti, Jin?" Dabiao terus bersujud dan berkata, saya mengerti, saya mengerti. Kamu, jangan khawatir, aku tidak berani lagi." Li Fugui melambaikan tangannya seolah mengusir lalat, dan berkata dengan ringan, "Oke, keluar." "Iya, Jin Dabiao sangat lucu ya.
Dia benar-benar memegangi kepalanya dengan tangannya dan berguling keluar dari pintu hotel. Anda bisa mendengar suara jarum jatuh di dalam hotel. Begitu sunyi, semua orang tercengang. Awalnya mereka mengira akan menonton pertunjukan yang bagus, namun siapa sangka pergantian pertunjukan akan begitu menakjubkan dan dramatis. Bawahan Jinda Biao itu juga gemetar dan mengikuti bos mereka pergi sambil buang air kecil. Setelah beberapa saat, di jalan luar hotel, Jinda Biao dan beberapa anak buahnya berkumpul. Jinda Biao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, "Mengerikan, sangat mengerikan. Dia hanya menatapku. Tapi barusan, aku benar-benar mengira aku akan mati Tuan. Saudara, ini adalah Tuan." "Iya, orang ini pastinya adalah ahli seni bela diri." Anak laki-laki lain juga setuju. Jinda Biao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Singkatnya, kamu tidak boleh memprovokasi orang seperti itu di masa depan." Seorang adik laki-laki berkata, "Saudaraku, bagaimana dengan Guru Lin? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu jatuh cinta pada Guru Lin dan ingin menikah dengannya? Apakah dia akan menjadi kakak ipar tertua?" Wajah Jinda Biao memerah dan dia mengutuk, "Idiot! Apakah kamu ingin aku mati lebih awal dan menyerahkan posisi bos kepadamu? Pacar Guru Lin sangat kuat. Ketika Anda melihat Guru Lin di masa depan, Anda semua akan hormati saya, Anda tahu." "Saya tahu, bos." Beberapa bawahannya berpikiran sama. Pacar Guru Lin sangat kuat. Jika dia memprovokasi Guru Lin lagi, bukankah dia mencari kematian? Jinda Biao melambaikan tangannya dan berkata, "Made, aku sangat ketakutan sekarang. Ayo pergi ke sauna dan bersenang-senang." Begitu dia mengatakan ini, beberapa bawahannya bergerak, dengan senyuman di wajah mereka, yang semua pria mengerti. Di dalam hotel, Lin Yamei memandang Li Fugui dengan heran dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Li Fugui tersenyum tipis, menunjuk kedua mangkuk mie yang dibawa oleh pemilik restoran dan berkata, "Guru Lin, makanlah. Jika kamu tidak memakannya, mie tersebut tidak akan terasa enak." Lin Ya sadar kembali dengan rona merah di wajahnya, dan tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia berkata dengan suara yang tidak wajar, Kenapa kamu ada di kota kabupaten?" Li Fugui melihat ada sesuatu terjadi dan berkata, "Aku baru saja kembali. Aku melihatmu di jalan, jadi aku mengikutimu dan ingin menyapamu, dan tepat pada waktunya, ini terjadi." Ketika Lin Ya mendengar ini, dia berkata tanpa daya, "Orang itu dari kelas saya, orang tua dari siswa terakhir sangat berkuasa. Saya melaporkan ke sekolah bahwa dia melecehkan saya, tetapi tidak ada gunanya. Saya berencana untuk mengundurkan diri." Li Fugui berkata sambil tersenyum. "Guru Lin, kamu adalah guru yang baik. Jika kamu berhenti mengajar, itu akan merugikan tidak hanya bagi industri pendidikan, tetapi juga bagi para siswa. Jika kamu menemui hal seperti itu di kemudian hari, kamu harus menghubungiku." Lin Ya tiba-tiba mendengus dingin dan berkata, "Jangan menaruh topi tinggi padaku. Kamu juga bukan orang baik." Li Fugui berkata dengan ekspresi sedikit malu di wajahnya, "Guru Lin, masalah itu sudah selesai, kamu." "Bajingan, Li Fugui, kamu bajingan." Wajah Lin Ya menjadi dingin. Dia mengutuk, lalu mengambil tasnya dan berjalan keluar toko dengan marah. Li Fugui tercengang, tidak tahu apa yang dia katakan salah tadi. Namun, Li Fugui tahu bahwa jika dia tidak dapat memperbaiki hubungannya dengan Lin Ya kali ini, dia mungkin tidak tahu kapan dia akan bertemu Lin Ya lagi. Setelah memikirkan hal ini, Li Fugui menjatuhkan uang itu dan buru-buru mengejarnya. Setelah sampai di jalan raya, Li Fugui melihat Lin Ya menunggu bus tidak jauh dari situ. Li Fugui berjalan mendekati Lin Ya dalam 2 atau 2 langkah. Ketika Lin Ya melihat Li Fugui datang, dia menjadi kedinginan dan berhenti menunggu bus berjalan ke arah depan. Li Fugui tidak punya pilihan selain mengikuti Lin Ya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu harus berkata apa. Meminta maaf,
sepertinya tidak ada gunanya. Tidak hanya tidak masuk akal, tetapi juga dapat dengan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Namun jika tidak meminta maaf, Li Fugui tidak tahu bagaimana membuka terobosan. Li Fugui merasa bahwa menangani hal semacam ini lebih sulit daripada memurnikan sepanci besar cairan spiritual tingkat luar biasa. "Kenapa kamu mengikutiku?" Lin Ya berjalan agak jauh, menatap Li Fugui, dan bertanya dengan marah. Li Fugui mengangkat bahu dan berkata, "Guru Lin, saya hanya ingin mengobrol baik dengan Anda." Lin Ya berkata dengan dingin, "Tidak ada yang perlu saya bicarakan dengan Anda." Li Fugui berkata sambil tersenyum main-main, "Guru Lin, kenapa tidak ada yang perlu dibicarakan dalam hubungan kita?" Lin Ya menggigit bibirnya dan berkata, "Hubungan apa yang kita miliki? Kita tidak memiliki hubungan sama sekali." Li Fugui menatap mata Lin Ya dan berbicara kata demi kata. Dia berkata, "Apakah kamu mau mengakuinya atau tidak? Kamu adalah wanitaku." Lin Ya berkata dengan marah, "Kamu sangat tidak tahu malu." Li Fugui tertawa dan berkata secara terbuka, "Itu benar. Jika saya bisa dapatkan Guru Lin dengan tidak tahu malu, maka aku tidak akan tahu malu." Lin Ya kehilangan kesabaran karena Li Fugui, tetapi tidak mungkin dia menerima Li Fugui begitu saja. "Ayo pergi." Lin Ya menoleh dan berkata. Namun, Li Fugui tiba-tiba menjadi tegar dan mendengar Li Fugui berkata, "Guru Lin, ada begitu banyak orang di jalan, kamu tidak ingin aku merampok gadis sipil, kan?" Lin Ya tahu karakter Li Fugui yang seperti gangster. Mendengar ini, dia tiba-tiba panik dan berkata, "Li Fugui, jangan main-main." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Wanita, ini benar-benar merepotkan." "Ah!" Lin Ya tiba-tiba berseru. Ternyata Li Fugui benar-benar menggendongnya di pundaknya, dan melangkah menuju tempat parkir. Lin Ya terus berjuang, tetapi tidak berhasil. Kekuatan kecilnya terlalu besar untuk Li Fugui. Tingkah Li Fugui menarik banyak orang di pinggir jalan untuk menontonnya. Mereka semua mengira itu adalah pertarungan antar sepasang kekasih muda. "Kencangkan sabuk pengamanmu, aku akan mengantarmu kembali ke sekolah." Li Fugui menekan Lin Ya di kursi penumpang, lalu menyalakan mobil dan berjalan menuju sekolah. Lin Ya sangat marah, mungkin karena dia sangat marah, dan tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Li Fugui. Tiba-tiba dia menundukkan kepalanya dan menggigit lengan Li Fugui dengan giginya. Li Fugui sedikit mengernyit, tapi tetap diam dan membiarkan Lin Ya menggigit. Setelah beberapa saat, Lin Ya akhirnya melepaskan mulutnya. Matanya merah dan dia berkata, "Apakah kamu tidak merasakan sakit? Atau apakah kamu bisu dan tidak tahu bagaimana cara memanggil?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Guru Lin, jika menurutmu ini akan meredakan amarahmu, gigit saja sekuat yang kamu mau. Aku berjanji tidak akan melawan." "Kamu mesum sekali." Lin Ya sepertinya sudah melampiaskan amarahnya. Wajahnya tidak lagi dingin, dan ekspresinya berangsur-angsur kembali normal. Li Fugui menghela nafas lega. Dia sebenarnya sedang bertaruh sekarang. Bagaimanapun, dia dan Lin Ya sudah memiliki hubungan. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan memiliki status sama sekali di hati Lin Ya. Sekarang dia memenangkan taruhannya. Ini bisa dianggap sebagai penyelesaian salah satu kekhawatiran Li Fugui. Tak lama kemudian, keduanya terdiam. Li Fugui menginjak pedal gas dan segera sampai di sekolah menengah kabupaten. Setelah itu Li Fugui mengirim Lin Ya ke bawah menuju asrama. Saat ini banyak guru yang keluar masuk. Ketika mereka melihat sebuah mobil mewah tiba-tiba datang, mereka semua melihatnya beberapa kali. Ketika mereka melihat Lin Ya keluar dari mobil, banyak guru yang mulai menunjuk, "Kenapa Lin Ya? Pelacur di dalam mobil ini sepertinya bukan milik Jin Dabiao." Benarkah? Bagaimana kamu tahu? Lagi pula, Jin Dabiao sangat kaya. Siapa bilang dia hanya punya satu mobil?" Li Fugui mendengarkan diskusi ini, matanya dingin, dan dia membuka pintu mobil, keluar dari mobil. Dikatakan bahwa wanita cantik memiliki banyak kekurangan, dan ini memang benar adanya.
Meskipun Lin Ya adalah guru yang baik dan memiliki reputasi tinggi di kalangan siswa, dia sangat terpinggirkan di antara guru perempuan, yang terus-menerus mengatur segala sesuatunya di belakang punggungnya. Meskipun Lin Ya tidak mengatakan apa-apa, Li Fugui tahu bahwa karena dia masih manusia, bagaimana mungkin dia tidak merasa tidak nyaman setelah mendengar kata-kata ini. Karena dia menganggap Lin Ya sebagai wanitanya, Li Fugui mempunyai kewajiban untuk membersihkan nama Lin Ya dan memberikan lingkungan terbaik untuk Lin Ya. Para guru perempuan yang banyak berbicara tercengang saat melihat Li Fugui keluar dari mobil. Karena Li Fugui tidak hanya tinggi, muda, dan sedikit tampan, tetapi dengan mobil mewah di belakangnya, dia adalah pilihan yang tepat untuk menjadi pasangan. Hei, ini bukan Jinda Biao, omong kosong. Bagaimana Jinda Biao bisa begitu tampan? Wow, izinkan saya mengatakan bahwa Guru Lin bukan orang seperti itu. Pria tampan ini pasti tunangan Guru Lin, ya. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingat pria ini pernah bersekolah di sekolah kita, dan dia adalah pacar Guru Lin. Tidak mungkin, pria tampan ini adalah pacar Guru Lin, mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Kamu baru di sini? Tentu saja aku belum pernah melihatnya sebelumnya, lah. Setelah hening sejenak, diskusi menjadi semakin riuh. Dengan senyum di wajahnya, Li Fugui pertama-tama menyapa semua orang dan berkata, "Pria besar, nama saya Li Fugui, dan saya pacar Guru Lin." Boom, para guru perempuan menjadi lebih bersemangat dan mulai berbicara. Bahkan lebih bertenaga, lihat, izinkan saya mengatakan bahwa dia adalah pacar Guru Lin. Dia benar-benar pacar Guru Lin. Guru Lin sangat senang memiliki pacar yang tampan dan kaya. Lupakan saja, biasanya berliannya banyak sekali. Raja dan bujangan mengejar mereka. Hei, sungguh menjengkelkan bahwa orang-orang lebih populer daripada yang lain. Bagaimana jika itu palsu? Lin Ya sangat palsu. Di antara banyak guru perempuan, ada beberapa yang iri, dan ada juga yang iri, tapi kebanyakan hanya sekedar menonton keseruannya saja. Setelah Li Fugui menyapa, dia tidak banyak bicara dan berjalan maju dengan cepat. Segera, Li Fugui berjalan ke sisi Lin Ya dan meraih tangan Lin Ya, seolah menyatakan kedaulatannya. Lihat, mereka berpegangan tangan, jadi beberapa orang tidak boleh marah. Kamu tidak boleh iri dengan kebahagiaan Guru Lin. Saat Li Fugui meraih tangan Lin Ya, diskusi di belakangnya menjadi semakin keras. Yang mengejutkan Li Fugui adalah dia menemukan bahwa Lin Ya tidak melawan. Tidak ada perlawanan, itu kabar baik, ini menunjukkan bahwa Lin Ya benar-benar menerimanya dari hatinya. Li Fugui merasa sedikit bersemangat, dia memegang tangan Lin Ya dan berjalan menaiki tangga, dan akhirnya keluar dari kamar Lin Ya. Lin Ya berdiri diam, Li Fugui mengingatkan, "Guru Lin, buka pintunya." Lin Ya berkata tanpa emosi dalam nadanya, "Kamu pegang tanganku, bagaimana aku bisa membuka pintunya?" Li Fugui tiba-tiba tersipu dan segera melepaskan tangan Lin Ya. Lin Ya kemudian mengeluarkan kunci dari tasnya dan kemudian membuka pintu kamar. Li Fugui masuk dan melihat-lihat dan menemukan bahwa tata letak ruangan tidak berbeda dengan terakhir kali dia datang ke sini, sama bersih dan rapi, sederhana dan biasa. "Duduklah dulu, aku akan mengambilkanmu air." Lin Ya tidak berkata apa-apa dan pergi membuat teh. Li Fugui tidak sopan dan duduk di tepi tempat tidur Lin Ya, melihat sekeliling, merasa sangat bahagia. Sekarang sudah larut, dan di luar mulai gelap. Li Fugui sebenarnya tidak ingin pergi. Setelah Lin Ya membuat teh, dia menuangkan secangkir untuk Li Fugui. Dia berkata, "Kamu bisa pergi setelah kamu selesai minum." Li Fugui terbatuk dan berkata dengan bercanda, "Guru Lin, aku banyak membantumu, ini masalah besar, kamu hanya akan mengusirku seperti ini." Lin Ya tidak marah, dia mencibir dan berkata, "Lalu apa yang kamu inginkan?" Li Fugui terkekeh dan berkata, "Guru Lin, bagaimana kalau saya menginap di sini malam ini?" Wajah Lin Ya memerah,
Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kamu tidak bisa tinggal di sini." Li Fugui berkata dengan bercanda, "Mengapa bisa? Apakah kamu tidak tinggal di sini? Sekarang semua orang tahu bahwa aku adalah pacarmu. Bahkan jika aku tinggal di sini, tidak ada yang berani mengatakan apapun." Lin Ya masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika tidak berhasil, tidak akan berhasil. Bekerja, keluarlah dan cari tempat sendiri, tinggallah." Li Fugui menghela napas dan berkata, "Guru Lin, jika Anda mengusir saya, maka saya harus tidur di jalan. Dalam cuaca dingin seperti ini, saya akan membeku kematian. Guru Lin, kamu tidak tega melihatku mati kedinginan, benarkah?" Lin Ya mengedipkan matanya yang jernih, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak percaya, kamu punya begitu banyak orang kepercayaan, tidak ada yang mau mati kedinginan sepertimu." Li Fugui berpura-pura bodoh dan berkata, "Tuan Lin, dari mana aku mendapatkan orang kepercayaan? Bahkan jika aku punya, hanya kamulah satu-satunya, Lin." Ia mendengus dingin dan berkata, "Li Fugui, apa menurutmu aku bodoh? Aku tahu pikiranmu, kamu ingin bersamaku tidak apa-apa, tapi kamu harus menikah denganku." Ketika Li Fugui melihat bahwa dia mencoba mengatakan hal-hal baik, Lin Ya tidak melakukannya. Ingin mengambil trik ini, jadi dia berusaha keras. Dia melotot dan berkata, "Gadis kecil, omong kosong apa yang kamu bicarakan, kamu adalah wanitaku. Tidak ada yang bisa mengambilnya." Lin Ya marah, lucu, dan sedikit gugup dan berkata, "Li Fugui, jangan main-main, jika kamu berani main-main, aku akan menelepon seseorang." Li Fugui berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu, teriak saja, aku hanya berencana untuk tinggal di sini selama 1 malam, jika kamu tidak setuju dengan ini, maka teriak saja." Lin Ya merasa getir untuk beberapa saat, merasa bahwa dia pasti mengundang serigala ke dalam rumah. Tapi seperti yang diharapkan Li Fugui, dia tidak berteriak, karena jika dia berteriak saat ini, dialah satu-satunya yang akan malu. Terlebih lagi, di dalam hati Lin Ya, dia sebenarnya tidak terlalu membenci Li Fugui. Jika Li Fugui tidak begitu riang dan jauh dari gagasan Lin Ya untuk memilih satu orang untuk menjalani seluruh hidupnya, dia bahkan tidak akan keberatan menikah dengannya. Li Fugui. Selama beberapa hari di pegunungan, dia mengalami banyak hal. Jika Lin Ya sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Li Fugui, itu tidak mungkin. Hanya saja apa yang terjadi kemudian terlalu konyol sehingga membuatnya langsung pergi. Dan meskipun dia ingin bersama Li Fugui, Lin Ya akan membutuhkan waktu untuk menerimanya. Lin Ya tidak lupa bahwa adiknya Lin Wan telah lama terpesona oleh Li Fugui. "Guru Lin, jadi kamu sudah setuju?" Li Fugui tertawa bangga saat melihat Lin Ya terdiam. Lin Ya berpura-pura tidak peduli dan berkata, "Kamu bisa tinggal di sini jika kamu mau, lagi pula, jika kamu berani macam-macam denganku, aku akan menelepon seseorang." Li Fugui tidak sabar untuk berbaring di tempat tidur, berguling dengan nyaman, dan berkata, "Guru Lin, mengapa tempat tidurmu berbau harum sekali?" Wajah cantik Lin Ya tiba-tiba memerah. Dia memaksa dirinya untuk tidak terlalu banyak berpikir, tetapi berjalan ke meja dekat jendela dan mulai mengoreksi pekerjaan rumahnya. Waktu berlalu, Li Fugui berbaring di ranjang empuk, mencium aroma samar tubuh Lin Ya di hidungnya, dan tanpa sadar tertidur. Ketika Li Fugui bangun, hari sudah gelap gulita, lampu di dalam ruangan menyala, dan Lin Ya telah selesai menilai pekerjaan rumahnya dan sedang membaca buku dengan senang hati. Li Fugui bangkit dan bergerak dengan rasa ingin tahu, ingin melihat buku apa yang sedang dibaca Lin Ya. Tanpa diduga, ketika Lin Ya mendengar suara itu, dia segera menutup buku itu dan melemparkannya ke dalam laci seperti pencuri. Di dalam, dia berkata dengan sedikit panik, "Apakah kamu sudah bangun?" "Guru Lin, apa yang baru saja kamu baca?" Lin Ya tidak menjawab pertanyaan itu, namun berkata, "Pergilah mandi ketika kamu bangun." "Baiklah." Li Fugui mengangguk. Melihat itu Lin Ya tidak menjawab.
dia tidak bertanya lagi dan berjalan ke kamar mandi. Alhasil, saat Li Fugui baru setengah mandi, ia menemukan ada beberapa helai pakaian tipis yang bertumpuk di keranjang pakaian kotor di sebelahnya. Sekilas, itu adalah tugas pribadi Lin Ya. Li Fugui mandi dengan mata cabul dan mengaguminya. Lin Ya terlihat polos, namun gaya yang disukainya adalah yang seksi, yang sedikit di luar dugaan Li Fugui. Li Fugui biasanya mandi selama 2 atau 3 menit untuk mengatasi masalahnya. Namun kali ini Li Fugui menghabiskan setengah jam penuh untuk mandi sebelum keluar dari kamar mandi. Begitu dia keluar, dia melihat Lin Ya masuk, mengeluarkan keranjang pakaian kotor dan menaruhnya di balkon. Ketika Li Fugui melihat Lin Ya lagi, wajah Lin Ya memerah. Dia menatap tajam ke arah Li Fugui, dan mengutuk, nakal. Li Fugui menyentuh dagunya dan berkata dengan heran, "Mengapa aku menjadi bajingan? Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya melihatnya 2 kali. Apakah aku dianggap gangster?" Kamu masih mengatakan itu?" Lin Ya sangat malu dan marah. Faktanya, baru setelah Li Fugui masuk untuk mandi, dia teringat bahwa pakaiannya masih ada di sana dan belum dikeluarkan. Hal ini tidak mengherankan. Biasanya Lin Ya tinggal sendiri sehingga tidak perlu memikirkan masalah ini. Siapa sangka Li Fugui sengaja tinggal di sini dan menolak untuk pergi sehingga berujung pada kejadian yang tidak terduga. Darah Li Fugui mendidih ketika dia melihatnya, dan dia segera meminta maaf dan berkata, Oke, saya tidak akan mengatakannya, Lin Ya terdiam, tidak berani menatap mata Li Fugui. Dan dia menatap mata Li Fugui. Dia berbisik, "Jika kamu ingin tidur, tidur saja. Saya akan membaca beberapa buku." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Guru Lin, ayo tidur bersama. Jika kamu tidak tidur, kamu tidak ingin aku memelukmu dan tidur bersama, benar?" Begitu kata-kata ini keluar, Lin Ya seperti burung yang ketakutan dan hampir melompat. Dia takut Li Fugui akan benar-benar mengacau. Jadi dia berkata dengan nada peringatan, "Li Fugui, kamu, jangan main-main, kalau begitu. Kamu bisa memikirkannya sendiri," Li Fugui berkata sambil tersenyum. Lin Ya marah dan lucu, dan tidak ada hubungannya siapa yang memberitahunya bahwa karakter Li Fugui adalah tipe orang yang bisa melakukan apa yang dia katakan. Jadi Lin Ya harus berjalan ke sisi lain tempat tidur dan duduk perlahan. Dia mengingatkannya, dia berkata, "1 orang adalah setengah, kamu tidak diperbolehkan melewati batas." "Oke, saya mengerti." Li Fugui setuju tanpa berpikir. Namun, Lin Ya merasa sedikit tidak nyaman saat melihat Li Fugui menyetujuinya dengan begitu sederhana. Dia berbaring di tempat tidur, menutupi dirinya dengan selimut, dan kemudian mematikan lampu. Setiap kali ada suara apapun dari sisi Li Fugui, Lin Ya akan merasakan jantungnya berdebar kencang dan menjadi sangat gugup. Situasi ini berlangsung selama 1 atau 2 jam. Lin Ya hampir mengalami gangguan saraf akibat siksaan dan masih belum tertidur. Li Fugui tidak bisa menahan tawanya dan berkata, "Tidurlah. Jangan khawatir. Aku bukan hooligan yang kamu bayangkan." "Kamu memang hooligan," kata Lin Ya tanpa ampun. Li Fugui menyentuh hidungnya, menggelengkan kepalanya, menutup matanya dan memasuki kondisi kesurupan. Lin Ya merasa lega saat melihat Li Fugui terdiam cukup lama. Perlahan ia mulai merasa mengantuk dan tertidur lelap. Dini hari berikutnya, ketika Li Fugui terbangun, dia menemukan salah satu paha putih Lin Ya tergeletak di perutnya. Postur tidur Lin Ya sangat tidak elegan, seperti gurita, dengan kedua tangan memeluknya erat. Li Fugui tidak memiliki pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, namun merasa sedikit kasihan pada Lin Ya. Karena reaksi Lin Ya sebenarnya menunjukkan bahwa Lin Ya biasanya tidak merasa aman. Namun, Li Fugui bukanlah orang suci. Dipegang oleh Lin Ya seperti ini, Li Fugui perlahan-lahan menjadi sedikit putus asa. Matanya tertuju pada wajah Lin Ya dari waktu ke waktu, dan kemudian perlahan turun. Gulu, Li Fugui menelan ludahnya, merasa bahwa dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya sendiri.
Dia takut dia akan kehilangan kendali dan berubah menjadi binatang buas. Jadi dia mengulurkan tangan dan mendorong tubuh Linya. Tak disangka, dorongannya tidak hanya gagal membangunkan Linya, namun justru membuat tubuh Linya memeluknya semakin erat. Li Fugui tiba-tiba tersentak, sangat menarik. Meski Linya berpenampilan rapi, Li Fugui masih bisa merasakan kelembutan meski melalui pakaiannya. Bagaimana mungkin Li Fugui yang sudah beberapa bulan tidak mengenal rasa daging bisa bertahan? Tak lama kemudian, nafas Li Fugui menjadi berat. Dalam hati Li Fugui, keinginan perlahan-lahan mengalahkan akal. Saat berikutnya, Li Fugui tidak tahan lagi, jadi dia berbalik dan maju ke depan. Tapi yang tidak disangka Li Fugui adalah dengan tindakannya, Linya tiba-tiba terbangun. Mata saling berhadapan, Linya seperti kelinci kecil yang panik, dengan sedikit kemarahan di matanya. Li Fugui juga terkejut dan terbangun. Dia berkata dengan mulut kering, "Bagaimana dengan itu, Linya? Jika saya mengatakan ini adalah kesalahpahaman, apakah Anda percaya?" Wajah Linya dengan cepat memerah. Tubuhnya menegang dan dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia perlahan menutup matanya. "Hah, apa yang terjadi?" Li Fugui tercengang. Segera setelah itu, Li Fugui sangat gembira dan berseri-seri. Dia memandangi tubuh Linya yang halus dan indah, siap untuk dipetik, dan kemudian menatap wajah merahnya, yang semenarik apel. Li Fugui tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Iblis kecil di dalam hatinya akhirnya dilepaskan sepenuhnya. "Cuma bercanda, kalau kamu masih bisa menanggungnya, apakah kamu masih laki-laki?" Li Fugui memutuskan untuk menjadi binatang buas terlebih dahulu. Karena lebih baik menjadi binatang daripada menjadi lebih buruk dari binatang. "Linya, aku di sini," Li Fugui berbisik penuh semangat, dan tidak sabar untuk melepas pakaian Linya. Linya berkata dengan suara gemetar, "Kamu, mohon bersikap lembut." Kata-kata ini benar-benar menyulut hasrat binatang Li Fugui, dan Li Fugui tidak lagi masuk akal. Beberapa jam kemudian, 3 kutub di bawah sinar matahari. Li Fugui memeluk Linya dengan ekspresi segar di wajahnya, masih terbaring di tempat tidur, enggan untuk bangun. Linya tetap diam, wajahnya memerah dan gugup. Aku ada kelas di sore hari, aku harus bangun." Akhirnya, Linya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Li Fugui dengan enggan berkata, "Guru Lin, saya akan menemuimu lain kali." Linya merasa sangat tidak bahagia, dan dia berkata, "Apakah kamu akan pergi?" Li Fugui khawatir Linya akan berpikir terlalu banyak. Dia segera berkata, "Saya harus pergi ke rumah sakit, masih ada beberapa pasien yang menunggu untuk saya tangani." Linya kemudian melepaskan Li Fugui dan berkata, "Kalau begitu cepat pergi, ingatlah untuk datang lebih awal lain kali." Li Fugui mengangguk seperti ayam mematuk nasi dan berkata dengan gembira, "Guru Lin, saya akan pergi dulu. Jika kamu ingat untuk meneleponku jika kamu punya sesuatu, telepon aku jika kamu tidak ada urusan, aku akan ke rumah sakit dulu." "Pergilah," Linya berkata dengan lembut. Setengah jam kemudian, Li Fugui berjalan ke bawah dengan berpakaian rapi. Setelah melihatnya, mata guru laki-laki di sekolah itu terlihat iri dan cemburu. Li Fugui bahkan mendengar beberapa suara yang memilukan. Berita bahwa Guru Lin menginap bersama pacarnya semalaman menyebar dengan cepat seolah-olah ada sayapnya. Itu tidak menimbulkan kritik apapun. Lagi pula, ada banyak hal seperti itu di kalangan guru. Tapi Guru Lin adalah bunga di sekolah. Sekarang bunga ini telah dipetik. Tentu saja banyak rekan laki-laki yang tidak percaya, dan bahkan patah hati. Li Fugui tidak menipu Linya. Dia memang berencana pergi ke rumah sakit. Dia mendengar bahwa rumah sakit sekarang penuh sesak setiap hari. Unit rawat inap untuk warga sipil yang awalnya diusulkan Li Fugui untuk dibangun telah digunakan selama seminggu. Saat ini, reputasi rumah sakit rakyat secara umum kurang baik. Bahkan orang-orang dari tempat lain pun bersedia datang ke rumah sakit rakyat Kabupaten Qinglong untuk berobat.
Li Fugui bahkan mendengar dari Dekan Su bahwa tidak ada satupun lansia yang dirawatnya berencana untuk pergi. Sebaliknya mereka menggunakan unit rawat inap kelas atas sebagai panti jompo, dan menanyakan situasinya dari waktu ke waktu. Bersambung.